Halo semuanya, karena udah jam 7 lewat, gue mulai aja ya spamennya. Jadi, kenalin nama gue Judit, akuntansi 2019. Terus hari ini gue bakal ngajar spamen, AM. Nah, ini soalnya gue ambil dapat dari dosen gue dulu, Ibu Diah, tahun lalu. Terus nanti selama spamennya berlangsung, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung interupsi aja ya lewat open mic, karena gue nggak bakal berhenti buat nanyain satu-satu. Oke, jadi kita mulai dari nomor satu ya. Jadi ini tentang special order. Pertama-tama baca dulu soalnya. Jadi kan Sam Wilson is a young entrepreneur who has 10 units of co-working space in Jakarta. Per each unit, Sam sets a basic tarif of 350.000 plus an hourly rate 110.000. Jadi kita pindahin dulu informasinya. Kalau misalkan dia itu ada basic tarif 350.000 sama hourly rate 110.000. Lalu, di sini ada informasi mengenai income statement-nya. Ini juga kita pindahin informasinya ke sebelah. Jadi ada revenue 31 juta, electricity 12,5 juta, dan seterusnya. Nah, ini itu, kita dikasih tahu ya informasinya kalau misalkan harganya per unit itu adalah 50.000. Jadi dia butuh 250 hours, jadi tinggal dikaliin ke 50.000. Jadi ini, cost per unit itu sebesar 50.000. Lalu, informasinya lagi, all cost above are fixed except electricity cost which are variable. Jadi ini semua fixed cost kecuali electricity ini yang variable cost. Because of high demand, all units owned by Sam were fully booked in August. However, in mid-August, the Jakarta government contacted Sam and said that they were interested in renting 2 rooms for 4 hours for a meeting for Indonesian independence. Nah, jadi di sini dibilang kalau misalkan sebenarnya di bulan Agustus itu semuanya kan fully book. Tapi, di pertengahan Agustus itu, pemerintah Jakarta itu mau booking 2 kamar dengan waktunya itu 4 jam, gitu kan. Jadi kita pindahin ke sini, special order-nya itu 2 room sama 4 hours. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, if Sam decides to accept the offer, there are 2 choices. Yang pertama, canceling 2 students event that rent 2 rooms each and last for 6 hours, sama satu lagi, canceling a startup meetings that previously rented 4 rooms for 4 hours each. Nah, jadi kita tulis juga informasinya. Yang pertama, pilihan pertama itu kan dia harus cancel 2 student events yang, sewa 4 room. 4 room ini dari mana? Karena dibilang dia sewa 2 room untuk masing-masing studentnya. Jadi 2 dikali 2 4. Terus ini, masing-masing room-nya itu 6 hours, jadi ini 6 hours. Sorry, ini 6 hours itu untuk, kedua room-nya, jadi ini total 6 hours, gitu. Yang pilihan kedua, itu dia bilang canceling a start meeting that previously rented 4 rooms for 4 hours each-nya. Jadi ada 4 room sama 4 hours, gitu. Jadi ini tuh hours-nya itu per room-nya gitu ya. Nah, habis itu, which event should be cancelled? Kita harus tentuin nih, kalau misalkan dia pengen nerima offer dari pemerintah Jakarta tadi, Sam itu harus cancel event yang mana, yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah, kalau di sini kita itu menentukan pilihannya berdasarkan, financial-nya atau, berapa besar operating income-nya. Jadi yang paling besar itu yang dia pertahanin, tapi yang paling sedikit itu yang dia cancel, kayak gitu. Jadi di sini kita bikin tabelnya aja biar gampang, ini choice 1 sama choice 2-nya, terus ini basic tarifnya. Nah, basic tarif ini dapat dari kita kaliin 4 rooms dikali ke 350.000 tadi. Terus ini juga sama, 110 ini hourly rate-nya berarti 110.000 dikali 4 room sekali 6 hours, karena kan dia bilang ini each-nya gitu kan. Jadi 4 dikali 6, jadi 24 jam dikali 110.000. Lalu total total revenue-nya tinggal ditambahin aja. Kalau yang pilihan kedua, itu juga sama, 4 dikali 350.000 sama 4 dikali 4, 16 dikali 110.000. Ini dapat total revenue-nya kan segini. Nah, tapi kan, di sini kita dikasih tahu kalau misalkan dia tuh nyewain room itu ada fixed cost sama variable cost. Nah, fixed cost itu sebenarnya nggak harus dihitung lagi karena kan, memang dia bakal keluar berapapun yang room yang disewain kan, memang udah pasti keluarnya segitu. Jadi yang harus kita kurangin itu adalah si electricity-nya yang variable cost-nya. Nah, kalau di sini karena electricity-nya itu per hour, jadi kita kaliin dulu 4 kali 6, 24 dikali harga
electricity per jamnya 50.000. Jadi di sini dapat 1.200.000. Nah, terus ini juga sama yang pilihan kedua 4 kali 4 dikali 50.000. Dapat hasilnya 800.000. Nanti tinggal revenue ini dikurangin electricity, hasilnya operating income-nya. Ini dapat masing-masing segini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling besar kan pilihan pertama. Berarti yang harus di-cancel itu adalah yang pilihan kedua, yaitu startup meeting. Jadi meeting yang harus di-cancel adalah startup meeting karena operating income yang didapatkan lebih sedikit daripada student event. Kayak gitu. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, pertanyaannya itu kan, what is the minimum rental price SEM has to offer to the Jakarta government to cover losses from the cancellation of the contract? Jadi, karena si SEM itu harus cancel permintaan dari pemerintah Jakarta, dia kan ada kerugian tuh pasti atau opportunity cost. Nah, jadi dia harus ngitung nih kira-kira berapa sih minimumnya supaya dia bisa nge-cover seluruh kerugiannya dari pembatalan kontrak itu. Jadi maksudnya seberapa rental price yang harus dia kasih supaya dia bisa cover kerugian dia cancel si startup meeting ini, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu electricity-nya. Electricity itu dikaliin dari 2 kali 4 sama 50.000. Ini kan untuk meng-cover variable cost-nya. Karena tadi si pemerintah Jakarta itu maunya 2 room just 4 hours kan, jadi 8 jam dia mau sewa, terus dikaliin harganya. Jadi 400.000 itu untuk pertama untuk cover variable cost-nya. Yang kedua, dia juga harus cover opportunity cost-nya. Opportunity cost yang terbentuk karena dia udah cancel si startup meeting ini. Jadi kan tadinya kalau misalkan dia terima startup meeting, dia sebenarnya bisa dapat operating income sebesar 2,360 ini. Tapi karena dia cancel, artinya ada uang yang nggak jadi dia dapetin sebanyak segini. Makanya ini jadi opportunity cost dia ketika dia menerima offer dari pemerintah Jakarta. Jadi price-nya itu minimumnya yang harus dia kasih ke pemerintah Jakarta itu sebesar 2,760.000. Gitu. Jadi ini untuk nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Jadi pertama-tama kita baca dulu juga soalnya. Pertama kita pindah informasi-informasi yang dari soal ke sebelah kiri sini. Jadi yang pertama, Mamiya Let's Cook memproduksi kompor. Proyeksi produksi tahun ini adalah 20.000 unit. Saat ini Mamiya juga memproduksi tungku untuk kompornya. Jadi Mamiya ini produksi kompor plus tungku. Nah, terus masing-masing kompor yang diproduksi itu membutuhkan 2 tungku. Nah, terus akuntan manajemen Mamiya itu melaporkan data biaya berikut ini untuk produksi 40.000 tungku. Jadi ini data yang tabel ini kita pindah ke sini. Habis itu informasi di bawahnya, Mamiya memperoleh penawaran dari pihak eksternal untuk memasok berapapun jumlah tungku yang dibutuhkan pada harga $300 per tungku. Jadi offer price itu 300 per tungku. Terus ada tambahan informasi, biaya inspeksi, setup, dan material handling bervariasi sesuai dengan jumlah batch tungku yang diproduksi. Mamiya memproduksi 1.000 unit tungku per batch, terus Mamiya akan memproduksi 40.000 unit tungku. Artinya kalau dia produksi 40.000 unit tungku, dan dia tuh produksinya per batch itu 1.000 unit, berarti dia melakukan 40 batch kan, 40.000 dibagi 1.000. Terus Mamiya menyewa mesin yang akan digunakan untuk memproduksi tungku. Apabila Mamiya membeli seluruh tungku dari pemasok luar, Mamiya tidak perlu membayar biaya sewa mesin. Jadi intinya dari soal ini, dia kan tadinya itu produksi tungku sendiri, tapi dia dapat tawaran nih dari vendor eksternal. Kalau misalkan si vendor itu mau supply tungku buat Mamiya dengan harga $300 per tungku. Dia nawarin gitu ke Mamiya. Habis itu kalau misalkan si Mamiya ini akhirnya setuju dengan tawaran dari vendor itu untuk supply tungkunya dari luar, si Mamiya itu nggak perlu bayar biaya sewa mesin. Kalau misalkan dia produksi tungku sendiri, dia tuh sebenarnya harus nyewa mesin kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya itu adalah asumsikan bahwa apabila Mamiya membeli tungku dari pemasok luar, fasilitas yang selama ini digunakan untuk memproduksi tungku akan menganggur. Dengan berdasarkan pertimbangan keuangan saja, apakah Mamiya sebaiknya menerima tawaran pemasok luar sebanyak 40.000 tungku, sertakan perhitungan Anda. Jadi, di sini yang soal 1, asumsinya itu adalah kalau misalkan si Mamiya beli tungku dari pemasok luar, fasilitas yang selama ini dia gunain buat produksi tungku itu nganggur, jadi bakal nggak berguna gitu
bakal sia-sia. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus kita ditanya nih, apakah seharusnya dia nerima tawaran untuk supply tungku itu, apakah dia harus beli 40.000 tungku itu dari vendor, kayak gitu. Nah, kita lihat dari perhitungan harganya. Ini jadi tentuin make or buy decision. Jadi yang pertama kalau dia make itu kan dia nggak ada purchase price kan artinya. Nah terus, oh ya BTW kalau misalkan make or buy decision ini kalian hitungnya yang relevant cost aja. Kenapa relevant cost? Karena relevant cost itu adalah cost yang berpengaruh gitu. Kalau misalkan dia make atau buy. Yang nggak dimasukin ke relevant cost itu adalah cost-cost yang nggak bakal berpengaruh, kayak dia mau make atau buy, dia bakal tetap keluar cost-nya. Tapi kalau misalkan relevant cost ini kan dia berpengaruh nih, misalkan kayak purchase price. Kalau dia make, dia nggak ada. Terus kalau misalkan kayak direct materials dan biaya cost-cost dalam memproduksi ini, kalau dia buy itu dia nggak muncul, makanya dia disebut relevant cost. Gitu. Nah, relevant cost yang pertama itu kan purchase price. Kalau dia make kan berarti nggak muncul, tapi kalau dia buy, dia ada. Nah, itu seberapa banyak? Yaitu 40.000 tungku dikali 300. 300 itu dari harganya, yang 300 per unit, sama dia tuh kan memproduksi 40.000 tungku. Jadi kita tinggal kaliin dapat 12 juta. Terus untuk direct materials-nya dan lain-lain ini kita tinggal pindahin aja dari yang sebelah sini. 6,4, 3,2, 1,6, 160.000 dan 240.000. Yang ini kenapa kita nggak masukin ke relevant cost? Karena dia adalah fixed cost. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan fixed cost dia nggak berpengaruh, mau dia make atau buy dia bakal tetap muncul. Makanya kita nggak masukin dia ke relevant cost. Gitu. Terus setelah kita tulis di sini, tinggal dijumlahin aja. Dapat kalau dia make itu dia mengeluarkan biaya sebanyak 11,6 juta, sedangkan kalau misalkan dia buy, dia mengeluarkan biaya sebanyak 12 juta. Artinya kalau kita lihat di sini, dia lebih untung kalau misalkan dia buat, karena cost-nya itu lebih rendah. Makanya jawaban itu adalah prefer to make dan reject the offer. Kayak gitu. Ini untuk nomor 1 dengan asumsi fasilitas yang selama ini digunakan itu akan menganggur. Kayak gitu. Tapi untuk nomor 2 itu beda lagi, karena asumsinya juga beda. Baca dulu, jadi asumsikan bahwa apabila tungku dibeli dari luar, fasilitas yang ada akan digunakan untuk mengupgrade kompor menjadi kompor listrik. Jadi kalau misalkan si Mamiya ini beli tungkunya dari vendor, fasilitasnya tadi itu nggak jadi nganggur, tapi bisa digunain untuk upgrade kompor dia menjadi kompor listrik. Nah, dampak dari dia bisa upgrade ke kompor listrik ini, dia bisa meningkatkan harga jualnya. Peningkatan itu sebesar $1.000. Makanya di sini ada incremental selling price atau tambahan harga penjualannya sebanyak 1.000. Lalu tambahan biaya variabel dan upgrade tersebut adalah sebesar $800. Jadi dalam dia memproduksi kompor listrik itu juga ada tambahan variable cost-nya, yaitu sebanyak $800. Terus ada juga tambahan biaya perkakas sebesar 3,2 juta per tahun atau additional tooling cost. Ini 3,2 juta. Ini untuk semua kompornya. Jadi nggak cuma buat satu unit, tapi untuk seluruhnya. Nah, terus dengan berdasarkan pertimbangan keuangan saja, apakah Mamiya sebaiknya memproduksi atau membeli tungku dengan asumsi 20.000 kompor akan diproduksi dan dijual. Jadi di sini kita juga ditanya nih, kalau misalkan si Mamiya ini, jadi kayak seharusnya si Mamiya ini membeli atau memproduksi sendiri tungkunya, sama kayak tadi make or buy decision, tapi asumsinya itu dia bakal jual 20.000 kompor, kayak gitu. Jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama ini cara pertama, sama ini ada alternative answer-nya. Kita masuk ke cara pertama dulu. Jadi kan ini informasinya tadi ya dari soal. Nah terus dari informasi ini kita bisa hitung kalau misalkan ada incremental contribution margin sebesar additional selling price-nya dikurangin sama variable cost-nya, yaitu 1 juta dikurang 800.000 dikali sama 20.000. Nah, 20.000 ini dari mana? 20.000 ini dari informasi di sini yang dia bilang kalau misalkan dia bakal menjual 20.000 kompor, kayak gitu. Jadi ini menjadi tambahan contribution margin bagi dia. Terus ada juga tambahan cost-nya. Cost ini yang ini. Kita tinggal pindahin aja additional tooling cost-nya. Terus dapat tambahan keuntungan 4 juta. Terus dia juga harus ngeluarin tambahan biaya sebanyak 3,2 juta. Artinya ada tambahan profit sebanyak 800.000. Kayak gitu kan. Ini baru nyampe incremental profit-nya doang. Nah, terus kita bikin tabel kayak tadi yang berisi relevant cost. Jadi ini make sama buying and use facility. Jadi kalau previous calculation itu kan kita ambil aja dari data yang atas yang 11,6 ini.
Kalau misalkan dia make kan dia bakal mengeluarkan biaya sebesar 11,6 juta. Terus kalau misalkan yang ini itu kita juga ambil dari sini 12 juta kan. Nah, tapi di sini karena dibilang fasilitasnya itu bisa dia gunain untuk meng-upgrade menjadi kompor listrik dan dia juga bakal jual 20.000 kompor, dia bakal, dapat tambahan profit yang kayak tadi kita hitung nih 800.000 terus kita pindahin aja ke sini. Jadi artinya dia nggak cuman, ngeluarin biaya 12 juta dengan dia beli, tapi dia bakal dapat tambahan profit sebanyak 18.000. Terus hasilnya ternyata pas kita hitung, biayanya itu ini 11,6 tapi ini cuma 11,2 juta. Artinya kalau misalkan asumsinya fasilitas itu bisa digunakan untuk upgrade ke kompor listrik, dia bakal lebih untung dan, pilihannya itu berubah. Jadi dia lebih pilih buying and use facility karena masih ada idle facility yang bisa digunain. Jadi dia harus accept the offer dari vendornya, karena cost-nya lebih rendah. Terus untuk alternatif answer-nya ini sebenarnya jawabannya sama, kalian tinggal pilih aja yang lebih gampang yang mana, tapi mungkin ini lebih simpel karena kayak langsung satu tabel aja. Jadi ini intinya sama juga, kita pindahin data dari atas yang 12 juta, atau data dari yang nomor A tadi, terus yang ini itu kita hitung lagi, 2.000 dikali additional revenue from upgrade. Nah, additional revenue ini dari incremental selling price-nya. Jadi dapat tambahan 20.000 dikali 1.000. 20 juta, terus additional variable cost-nya ini dari sini 800, jadi 800 dikali 20.000. Nih, habis itu additional tolling cost-nya ini juga tinggal dipindahin aja dari sini. Sama yang ini tuh kita tinggal copy aja dari sini. Ini sama persis semuanya. Intinya ini 11,6, ini 11,2. Jadi dua-duanya sama-sama boleh. Mungkin ini lebih panjang tapi lebih gampang dimengerti sebenarnya. Yang penting jawaban akhirnya tuh sama, yaitu accept offer. Kayak gitu untuk nomor 2. Oke, habis itu kita lanjut ke nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 ini pertama-tama sama juga kita baca dulu soalnya. Jadi PT Fang Shui menjual peralatan selam dengan harga $132 dan biaya produksinya itu $110. Baru-baru ini perusahaan pesaing mengeluarkan model peralatan selam terbaru yang akan dijual sebesar $120. Jadi ada kompetitor nih yang jual di harga 120. Nah, terus manajemen PT Fang Shui ini merasa bahwa mereka tuh harus menurunkan harganya menjadi $120 juga, samain, supaya dia bisa bersaing. Bagian pemasaran mengestimasi bahwa penurunan harga tersebut akan mengakibatkan kenaikan penjualan sebesar 15%. Rata-rata penjualan PT Fang Shui ini sekarang adalah 3.000 unit per tahun. Terus dari soal ini kita pindahin dulu informasinya. Tadi kan dibilang kalau current price-nya itu 132, current cost-nya 110, dan penjualannya itu sekarang 3.000. Target price-nya dia mau nurunin sama kayak kompetitor sebesar 120, dan dengan dia menurunkan harga 120 ini, diestimasi penjualan dia bakal meningkat sebesar 15%. Nah, terus di yang bagian A ini ditanya, berapa target biaya untuk target harga yang baru apabila diketahui bahwa laba operasi adalah 20% dari harga? Jadi, kita mau nyari berapa sih biaya yang harus dikeluarkan supaya dia bisa tetap mendapatkan laba operasinya itu 20% dari harga, atau target operating income-nya itu 20%. Nah, jadi ini bisa pakai rumus aja kayak gini. Yang ini rumusnya, kita pakai rumus yang bawah. Jadi, target cost per unit itu rumusnya adalah target price dikurang target operating income per unit. Target price itu kan revenue, jadi price kali quantity, terus dikali ke quantity dikali cost per unit dikurangin sama dengan operating income. Sama dengan operating income ini jadi dibalik gitu. Jadi ini target operating income-nya dibalik ke sini, terus target cost-nya dimasukin ke sini. Jadi kayak gini. Nah, ini juga sama, kita pakai rumus yang kayak gini. Jadi target cost for new target price, jadi kita pakai rumus yang atas. Berarti target price dikurangin target operating income. Target price-nya kan lagi 120. Berarti di sini tuh 120 dikurangin target operating income per unit. Nah, target operating income per unit kan 20% dari target price. Jadi kita kaliin dulu dalam kurung 20% dikali 120. Dapat hasilnya 96 atau 120 dikurangin berapa ya? 16 ya berarti. 24. 20% kali 120 kan 24. Jadi 120 kurang 24 sama dengan $96. Kayak gitu. Ini tinggal di otak-atik aja rumusnya kalau misalkan soalnya minta kayak
Misalkan soalnya minta target operating income, jadi tinggal dibalik-balik aja. Terus yang nomor 2, berapa perubahan laba operasi apabila estimasi bagian pemasaran benar dan perusahaan menurunkan harga produknya tanpa mengurangi biaya. Jadi di sini kita ditanya, operating income-nya itu berapa besar perubahannya. Kalau misalkan si perusahaan ini dia mau menurunin harga 120 nih, tapi cost-nya itu tetap nggak berubah, tetap di 110. Kalau di sini kan dia berubah, tapi dia maunya tetap 110 gitu. Nah, jadi di sini kita cari dulu current operating income-nya. Jadi operating income-nya itu kan dia dapetin dari price dikurangin cost-nya 110, jadi 132 kurang 110, 22 dikali 3.000 units. Hasilnya 66.000. Ini ada penjelasannya kalau misalkan bingung. Habis itu new operating income-nya itu dari pertama-tama target price-nya dulu 120. 120 dikurangin sama current cost-nya 110. Jadi kan ada 10 dikali sama 3.000 dikali 1,15%. Nah, ini kenapa kayak gini? Jadi pertama-tama kita itu pakai rumus yang ini kan, yang cari target operating income, yaitu revenue, price, dikali quantity, dikurang cost gitu kan. Nah, sorry, kita nggak pakai rumus yang ini, tapi kita pakai rumus yang biasa aja. Jadi kayak langsung price dikurangin cost dikali unit sold kayak gitu. Nah, ini tuh price dikurangin cost kan. Jadi price-nya 120 dikurang cost-nya 110. Nah, ini itu adalah penjualan dia baru. Jadi kan dia bilang kalau misalkan dia bakal mendapatkan peningkatan penjualan sebanyak 15%. Jadi tadinya nih, tadi kan 3.000. Jadi kalau 3.000 berarti kita tambahin 3.000 ditambah dalam kurung 15% dikali 3.000. Kayak gini, atau sama aja kayak 1,15 dikali 3.000. Ini sama aja. Gitu. Hasilnya 3.450. Ini untuk penjualan yang baru. Jadi 3.450 kita kaliin ke 120 kurang 110 kayak gitu. Dapat hasilnya 34.500. Baru deh di sini kita bisa lihat perubahan operating income-nya. Jadi dulu 66.000, sekarang 34.500. Artinya ada penurunan sebesar 31.500. Itu untuk nomor 2. Habis itu untuk nomor 3, pertanyaannya adalah berapa target biaya untuk dapat mempertahankan jumlah laba operasi seperti saat ini dengan harga baru dan estimasi penjualan baru. Nah, kalau sekarang ini kita ditanyanya target cost. Kalau misalkan dia ingin mempertahankan laba operasinya itu yang ini, operating income yang 20% ini sama harganya itu 120 yang baru. Dan estimasi penjualannya itu yang baru juga. Yang tadi yang 3.000 dikali 1,15 ini, yang 3.450 unit. Jadi caranya itu, pertama, kita salin dulu, pindahin aja dari sini operating income yang sekarang. Terus ini itu rumusnya, baru pakai yang rumus tadi nih, yang ini target cost. Jadi target price 120 nih. 120 dikurangin target operating income. Target operating income-nya itu berarti 66.000. Jadi dari yang sekarang ini dibagi ke 3.450 atau yang 1,15 dikali 3.000 tadi. Bentar. Terus 20 dikurang 60, sorry, bentar. Jadi 120 dikurang 66.000 dibagi 3.000 dikali 1,15 ini. Oh, wait. Ini kita pakai rumus yang ini tadi, berarti target price kan 120. Kurang 66.000 dibagi 3.000 kali 1,10. Oke, sama. Nah, intinya kayak gini. Ini tinggal pakai rumus yang ini. Jadi
Jawabannya itu adalah target cost-nya itu 100,87. Kayak gitu. Ini untuk nomor 3. Ini untuk nomor 3. Di situ lanjut ke nomor 4. Oke, jadi baca dulu soalnya. PT Happy Coffee memiliki 2 divisi, yaitu divisi roasting sama divisi brewing. Perusahaan sangat menjaga otonomi masing-masing divisi. Oleh karena itu, tiap divisi dapat dengan bebas melakukan transaksi secara internal maupun eksternal. Terus ada informasi biaya untuk divisi roasting per kilogram kopi adalah sebagai berikut. Jadi ini kita pindahin informasinya ke samping. Terus ada informasi lagi kalau misalkan divisi roasting ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 25.000 per kilogram. Selama ini jumlah kopi yang berhasil terjual adalah sebanyak 15.000. Ini dia jual keluar, artinya external sales. Terus market price itu 180. Terus sisa kapasitas produksi ini tidak dapat terserap sama sekali di pasar. Jadi kan dia sebenarnya punya kapasitas 25.000, tapi yang cuma laku tuh cuma 15.000, jadi sisanya nggak bisa dijual ke pasar, kayak nggak laku gitu. Cuma lakunya 15.000 doang. Terus manajer dari divisi brewing akan menghubungi manajer divisi roasting untuk membeli 10.000 kg kopi sebagai bahan baku produksinya. Nah, jadi dia mau ada internal offer sebanyak 10.000. Jadi si divisi brewing itu pengen beli dari divisi roasting sebanyak 10.000 atau sisa kapasitasnya ini nih, 25.000 kurang 15.000. Terus divisi brewing dapat memproduksi 100 botol kopi per 1 kg kopi. Dan dapat menjual seluruh produk akhirnya ke pasar dengan harga $5 per botol. Jadi ini informasi untuk divisi brewing. Jadi kan kalau udah di brewing berarti dia udah final produk kan. Berarti kopinya itu kita bisa lihat di sini kalau misalkan dia itu 100 botol per 1 kilogram kopi. Kalau misalkan dia butuh 10.000 kilogram, berarti caranya itu 100 botol ini kita kali ke 10.000 kilogram. Ini jawabannya 100 kali 10.000. Jadi dia bisa dia bisa menjual 1 juta botol. Terus dia jualnya itu dengan harga $5, sama ada biaya produksi tambahan itu 1,5. Ini kayak selain variable cost-nya gitu, kayak biaya tambahannya, supaya dia bisa jadi final product. Nah, terus kita masuk ke pertanyaannya. Jadi ada disclaimer kalau misalkan ketiga nomor ini tuh nggak saling berkaitan, jadi asumsinya beda-beda. Yang pertama, disuruh tentukan harga maksimum dan minimum untuk transaksi internal tersebut. Jadi di sini kita kayak gampang aja sih bisa langsung dijawab. Jadi maksimumnya itu kenapa 180 ngikutin market price, karena kan ini tuh dijualnya ke internal. Kalau misalkan dia jual ke eksternal aja 180, masa dia jual ke internal lebih mahal daripada 180. Jadi kan kayak internal nggak bakal mau beli kan kalau misalkan lebih mahal daripada external price. Jadi maksimum banget ya seharga yang dia jual keluar ke external parties kayak gitu. Makanya di sini sesuai dengan market price-nya. Nah, tapi kalau di minimumnya ini, kita cuma pakai variable cost. Kenapa variable cost? Karena kan ini dia tuh ada idle capacity kan artinya, dan di sini itu ada informasi variabel sama fix. Nah, kalau misalnya kita tahu kan definisi dari fixed cost itu artinya dia nggak bakal berubah berapapun yang dia produksi kan. Jadi dia mau produksi 25.000 nih, di fullin kapasitasnya pun si fixed cost-nya itu bakal tetap 15 per kilogramnya. Makanya di sini dia nggak perlu ditambahin fixed cost lagi, dia cukup tambahin yang variable cost aja nih yang ini, 50 tambah 20 tambah 45. Sebanyak 115. Nah, terus kenapa minimumnya ini nggak 180, nggak sesuai dengan market price dia? Karena kan dia itu sebenarnya masih ada idle capacity, masih kelebihan nih. Kalau misalkan dia nggak jual ke internal, ya artinya dia nggak bakal dapat duit apapun. Maksudnya si sisa kapasitas ini nggak bakal digunain kalau misalkan dia nggak jual ke internal. Jadi kayak nggak ada ruginya juga kalau misalkan dia jual seharga variable cost. Yang penting nutupin biaya produksi tambahannya aja. Makanya ini minimum banget supaya nutupin gitu loh. Tapi kalau buat fixed cost-nya kayak nggak perlu, karena kan dia nggak bakal berubah. Kayak gitu. Nah, tapi yang B itu beda. Jadi di sini asumsinya itu, kalau misalkan apabila divisi roasting ini nggak memiliki kapasitas berlebih dan dapat menjual seluruh kopi ke pihak eksternal, berapakah harga maksimum dan minimum untuk transaksi internal tersebut? Nah,
Kalau nomor 2 ini beda. Jadi kasusnya itu adalah nomor 2, kalau misalkan dia itu nggak ada idle capacity dan semuanya itu bisa dijual ke external parties kayak gitu. Nah, kalau di sini maksimum sama minimumnya itu 180. Kenapa? Tadi kan maksimumnya udah sama ya, maksudnya intinya sama juga karena dia nggak mungkin jual ke internal itu lebih mahal daripada dia jual keluar. Nah, terus kalau yang minimum itu kenapa sama dengan market price? Karena di sini dia ada opportunity cost, dengan dia jual ke internal itu, dia ada kerugian yang dia tanggung. Kalau misalkan dia cuma jual 115, dia bakal rugi sebanyak $65, berarti kan 180 dikurang 115. Karena harusnya dia sebenarnya bisa jual keluar, tapi dia malah jual ke internal dengan harga rendah kayak gitu. Jadi makanya minimumnya itu 180 supaya dia nggak rugi gitu. Karena kalau di sini nggak ada kelebihan kapasitas dan semuanya bisa dijual seharga 180. Jadi ngapain dia jual 115 kalau misalkan sebenarnya tuh dia bisa laku untuk dijual di pasaran seharga $180 kayak gitu. Itu kayak logika aja sebenarnya. Hanya di sini tuh bedanya di bagian minimumnya. Terus untuk nomor 3, apabila top management memiliki kebijakan menggunakan dual price untuk transaksi internal. Jadi ada dual pricing nih. Yang pertama, sellernya si divisi roasting ini dia menerima 120% dari full manufacturing cost. Nah, full manufacturing cost ini kita ambil dari sini 130. Jadi kalau misalnya ngerjain soal, kalian juga harus perhatiin ini tuh keterangannya dari mana. Bisa aja misalkan dari harga eksternal atau gimana, tapi kalau ini tuh soalnya dari full manufacturing cost. Jadi variable cost tambah fixed cost-nya semuanya. Jadi di sini, sorry, yang ini. Berarti 120% dikali 130. Dapat 156. Terus yang buyer ini, si divisi brewing-nya, dia akan membayar sebanyak 98% dari harga yang mereka dapatkan di pasar eksternal nih. Kalau di sini kan beda kan, berarti kalau yang ini itu 120% dari full manufacturing cost. Tapi kalau ini 98% dari harga yang mereka dapatkan di pasar eksternal atau market price-nya yang ini, $180. 98% dikali 180, hasilnya 176,4. Itu. Ini untuk tentuin harga masing-masingnya dulu. Terus kita disuruh hitung laba operasi dari masing-masing divisi. Ini roasting, ini brewing. Nah, untuk ngitung operating income, pertama-tama kayak biasa, kita bikin dulu perhitungan sales-nya. Jadi, ini, kalau sales itu kan artinya penjualan dikali price-nya. Nah, yang pertama, external sales-nya ini 15.000, kita kaliin ke market price-nya. Nah, jadi ini kan harga penjualan dia kan, jadi kan roasting itu yang memproduksi si kopinya, si biji kopinya kan sebelum dia masuk ke brewing. Jadi di roasting ini dia pertama ngejual ke eksternal sebanyak 15.000 dengan harga $180, terus sisa kapasitasnya itu yang tadi 10.000 dia jual kan ke internal kan, 10.000 dikali harganya 156. Jadi dia dapat penghasilan itu dari eksternal dan internal. Jadi yang ini yang eksternal, ini yang internal. Kayak gitu. Dapat hasilnya 4.260.000. Nah, kalau yang brewing, dia itu kan penjualannya cuman ke eksternal kan, karena kan dia udah final product, jadi dia cuma jual ke eksternal doang, tadi seharga $5 dikali 1.000.000, terus dapat 5.000.000. Nah, terus untuk biayanya, ini kita kaliin juga seharga full capacity. Kenapa full capacity? Karena kan dia akhirnya memproduksi full kan, supaya dia bisa jual ke internal. Jadi 25.000 dikali 50 direct materialnya, kali ke direct material. Sebenarnya ini kayak sama aja sih, ini tuh kalau misalkan digabung, itu sama aja kayak dia kaliin 25.000 dikali 130.000 nih. 25.000 full capacity yang dia produksi dikali total harganya. 130 ini kan kalau dijumlahin 3.250.000 juga kan, sebenarnya sama aja. Tapi kenapa kita pisah? Karena nanti di brewing-nya itu ada beda, makanya ini kita bisa direct material sama other cost. Jadi sebenarnya ini sama aja nih, kayak cuman 25.000 dikali 50, sama kalau ini itu 20, 45 tambah 15 dikali 25.000, kayak gitu. Ini dikurangin dapat operating income-nya, ini kurang ini, hasilnya 1.010.000. Kalau yang brewing ini ada perbedaan, kita tuh pakai harga yang ini, yang harga dia beli dari divisi roasting.
Kenapa gitu? Karena kan dia beli direct materials dari roasting kan, makanya 176,4, terus dikalinya itu nggak ke 25.000, tapi dikalinya ke 10.000, karena dia cuma minta 10.000 dari si divisi roasting. Terus yang other cost ini 1.000 dikali 1,5, ini biaya tambahan tadi kan, kayak gitu. Makanya ini nggak kita gabungin karena ininya bakal beda-beda pengalinya. Ini dapat 1,736 juta. Terus ini jawaban dari yang C, kan suruh nyari operating income. Oke, jadi itu yang soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ini soalnya pindahin dulu ya. Pindahin dulu ya ke sini. Sebenarnya ini kalau soal yang mengenai ini tuh kayak tinggal masukin rumus-rumus aja. Apalagi kan kalian open book, jadi tinggal simpan aja rumus-rumus ini, terus ada interpretasinya juga. Jadi kalau misalkan ditanya bisa salin aja. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Jadi soal terakhir ini dibilang kalau misalkan si PT DDD ini memiliki divisi mainan yang menjual mainan plastik kelas atas dan divisi suku cadang yang menjual suku cadang plastik. Oke. Nah, terus ini ada informasinya. Ini kita pindahin juga kayak biasa. Ada sampai sini nih informasi dari soal. Ini nanti dulu. Terus divisi suku cadang yang tingkat pajaknya adalah 40%, tax rate 40%, memiliki dua sumber dana, utang jangka panjang yang nilai pasarnya 175.500.000 atau market value of debt-nya, kalau bisa disingkat D, sama tingkat bunga sebanyak 10% atau interest rate-nya atau RD. Terus modal saham dengan nilai pasar 117 juta. Nih. Dan biaya ekuitas 15%. Ini juga nanti dulu ya. Ini sama ini nanti. Nah, terus kita itu kan disuruh hitung ROI, RI, sama WACC, sama EVA kan. Nah, ini kita lihat nih. Kita kumpulin dulu komponen-komponen apa aja yang kita butuhin buat kita ngerjain masukin rumus ini. Makanya di sini kita buat lagi tambahan perhitungan. Total aset dikurang current liabilities. Ini buat ngitung EVA-nya nih. Kan di sini ada dibutuhin. Sama di residual income kan juga dibutuhin. Jadi kita langsung kurangin aja biar gampang nanti dimasuk-masukinnya. Ini tinggal kurangin, ini juga tinggal kurangin. Sama ini juga kita hitung lagi. Ini tuh after cost of debt. Yang rumusnya itu yang ini nih, RD kali 1 min TC atau tax. TC ini tax. Jadi di sini langsung aja RD 10% dikali 1 minus 40% itu tax rate-nya, dapat 6% kayak gitu. Jadi setelah kita kumpulin semuanya, ini udah tinggal dimasukin aja, udah gampang nih. Yang pertama kan dia minta hitung return on investment untuk masing-masing divisi dengan menggunakan operating income sebagai ukuran income dan total aset sebagai ukuran investasi. Nah, kita lihat rumusnya nih. Ini kan rumus ROI itu adalah income per investment. Nah, terus di sini dia bilang operating income itu sebagai income. Jadi operating income per total aset nih, ukuran investasinya gitu. Jadi ini gampang nih, coba gini dong. Operating income 24.131.250 dibagi total aset. Ini juga sama, tinggal ditarik aja rumusnya. Terus dijadiin percentage. Nah, terus ini kalau misalnya diinterpretasiin tinggal baca aja. Jadi ROI itu adalah net operating income earned relative to the investment in average operating asset. Jadi dari dia punya aset sebanyak ini, dia bisa menghasilkan operating income sebanyak ini, kayak gitu. Terus yang soal nomor 2, hitung residual income untuk masing-masing divisi dengan menggunakan operating income sebagai ukuran income dan total aset sebagai current liabilities dan total aset dikurangi current liabilities sebagai ukuran investasi. Jadi di sini itu dia sebenarnya rumus residual income kan harusnya ini dikali investment kan. Nah, tapi karena di sini soalnya itu dimintanya investment-nya itu adalah total aset dikurangi current liabilities, jadi di sini gue ganti rumusnya. Di sini gue ganti jadi total aset kurang current liabilities gitu. Jadi ngikutin soalnya aja patokannya. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja rumusnya. Income di 24.131.250 ini dikurangin required rate of return-nya 12% dikali total aset kurang current liabilities.
Habis itu ini juga sama, tinggal ditarik aja. Terus untuk nomor 2. Nomor 3, dengan menggunakan WACC yang sama untuk semua divisi, hitung EVA untuk masing-masing divisi. Jadi kita di sini hitung WACC nih. Pakai rumus yang ini nih. E per V dikali RE tambah D per V dikali RD kali 1 min Tex gitu. Nah, kalau misalkan ngitung WACC itu kan agak ribet rumusnya, jadi kalau mau kayak pakai tabel kayak gini biar gampang. Pertama kita hitung dulu WACC-nya. WACC-nya itu kan WARE ditambah WARD. Nah, WARE itu yang ini, yang E per V dikali RE. Terus kalau yang ini, WARD itu sisa rumusnya D per V dikali RD dikali 1 min Tex, kayak gitu. Ini kita tinggal masukin aja rumusnya. E, terus dibagi sama ini, jadi tinggal dimasukin aja kayak gini. RE dikali sama, RE itu kan yang ini. RE dikali sama equity-nya yang 117 juta ini, dibagi sama V-nya. V-nya itu dapat dari mana? V itu adalah tambahan dari E tambah D, kayak gitu. Kan ada di sini kan, E sama D. Jadi, kalau di sini kalau mau di breakdown rumusnya itu, nih kita lihat ulang. Jadi RE dikali dalam kurung, E dibagi dalam kurung, V. V-nya itu adalah D tambah E, gitu. Terus koma, tutup kurungnya dia 2 ya. Ini jadiin, nah ini, sama kan, ini WARE-nya. Terus untuk WARD-nya, itu juga sama caranya nih. Berarti RD ini dikali dalam kurung, D bagi V, V itu kan tadi E tambah D, terus dikali dalam kurung sampai kurang X. Ini kita jadiin komanya. Nih, sama kan. Jadi intinya kalau mau gampang satu-satu gini. Nah, jadi terus untuk hitung WACC-nya tinggal WARE tambah WARD. Ini juga sama. Habis itu setelah kita dapat WACC-nya, kita lihat rumus yang ini, yang EVA. Tadi kan udah dapat WACC-nya. Terus udah ada juga komponen dan total aset sama current liability yang ini. Berarti kita tinggal cari after tax operating income. Nah, operating income after tax itu gimana caranya? Tinggal 1 dikurang sama, bentar. Data ini masih ada hitungannya ketutup, bentar. Nih, jadi ini ada 40%. Sebenarnya sama aja sih, ini 40% dari tax rate. Oke, nggak jadi. Berarti ini kita hide lagi. Jadi ini itu rumusnya 1 min 40% dikali operating income, kayak gitu nih. 1 min persen tutup kurung kali operating income. Makan hasilnya. Ini juga sama, caranya gitu juga. Ini kita clear aja. Oke, jadi ini sama juga caranya. Intinya operating income dikali 60% gitu doang. Habis itu untuk cari EVA-nya, tadi mana ini. Berarti tinggal after tax operating income. Nih. Oh, sorry. Kita kerjain juga ini required return. Ini sebenarnya kayak cuman dikaliin doang gitu loh, supaya biar lebih gampang doang. WACC dikali sama total aset per current liabilities. Jadi ini kayak step by step supaya lebih gampang doang. Tapi intinya sama aja kalau misalnya kalau kalian mau langsung. Jadi after tax operating income dikurang dalam kurung WACC 9,66% dikali sama ini. Hasilnya pasti ini. Cuman ini kayak step by step gitu supaya kalau kalian bingung. Terus tinggal dikurangin. Dapat EVA-nya minus sama minus gitu. Terus yang nomor 4 itu ditanya, gunakan perhitungan Anda sebelumnya untuk memberikan komentar terkait kinerja relatif masing-masing divisi. Jadi
ini gue singkat doang, tapi kalian bisa panjangin aja jelasin kenapa dia lebih better performance-nya. Karena kita cuma ngelihat dari angkanya doang sebenarnya. Kayak kalau misalnya di sini ROI-nya lebih tinggi plastic part division. Jadi ini udah menang nih yang di sini. Terus di sini juga dia positif, sedangkan di sini minus. Jadi ini plastic part menang lagi. Terus yang di sini ini sama-sama minus kan, walaupun sama-sama minus, tapi di sini minusnya lebih sedikit. Jadi ini lebih bagus sebenarnya. Jadi intinya kalau kita lihat dari perhitungan ini ya udah plastic parts has better performance gitu. Ini tinggal panjangin aja penjelasannya kenapa kita bilang kalau dia lebih baik kayak gitu. Intinya ini kita lihat yang lebih bagus aja angkanya kayak gitu. Terus udah sih itu aja. Berarti buat nomor 5 ini nanti penjelasannya gue rapin lagi. Tinggal ngikutin rumus aja sama baca keterangan di sini kalau misalnya kalian masih bingung. Oke deh, berarti udah sih udah kelar soalnya ini udah nyampe nomor terakhir. Kira-kira ada yang mau nanya nggak buat terakhir? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, udah sih itu aja spamen hari ini. Thank you buat yang udah datang. Semoga bisa ngerti soalnya. Oke, thank you. Thank you, Jud. Teman-teman,